Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Langsung aja ya teman-teman ke isi videonya. Hari ini aku mau masak rendang. Video aku ambil 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Kali ini aku nggak masak sendiri ya teman-teman. Aku ditemenin sama ibu mertua aku. Bahkan beliau yang lebih ahli dalam memasak rendang karena beliau dari Sumatera. Jadi rendang tuh kayak makanan sehari-harinya aja. Nah pertama-tama ini aku lagi nyiapin santan dari kelapa asli yang kita ambil santannya. Aku bagiannya malah ngurusin si kecil ya teman-teman. Nah ini bumbu-bumbunya udah aku haluskan. Ini bumbu-bumbunya udah aku tulis ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca di deskripsi box. Udah kita halusin semua, lalu langsung aja dimasukin ke dalam dagingnya. Jadi memang nggak kita tumis dulu bumbunya. Ini langsung dimasukin ke dagingnya sampai kandungan air yang ada di daging berkurang. Kalau kandungan airnya sudah berkurang, langsung kita masukin santannya. Ini maaf ya teman-teman, tadi waktu masukin santannya nggak kerekam. Santannya itu aku pakai takaran 1 kilo daging, 1 butir kelapa. Nah itu rasanya udah gurih banget, jadi nanti kelapa itu akan mengeluarkan minyak sendiri ya teman-teman. Jadi tanpa kita tumis bumbunya, rasanya pun nanti sudah enak banget dan juga lezat ya teman-teman. Nah kalau udah mulai menyusut, warnanya pun mulai menggelap. Nah ini baru kita tambahkan bumbu-bumbunya. Kita berikan garam dan juga penyedap rasa. Boleh pakai kaldu jamur ataupun pakai royco rasa sapi juga nggak apa-apa. Masak rendang ini emang lumayan lama ya teman-teman. Jadi kira-kira aku masak ini sekitar 1-2 jam gitu. Terus kita aduk-aduk terus supaya dagingnya matangnya merata. Nah kalau teman-teman perhatiin itu aku juga masukin kentang di situ karena enak ya teman-teman kita kentang itu kalau dimasak bareng rendang. Nah ini potongan kentangnya juga agak besar-besar, sengaja aku besarin biar dia nggak hancur aja. Biasanya kalau masak rendang emang enaknya sekalian banyak ya teman-teman. Jadi sekalian kita bisa nyetok lauk, kita ambil nanti kalau sudah mateng kita bisa bagi per porsi. Jadi kalau kita mau makan nanti tinggal kita panasin aja, kita keluarkan, kita panasin lagi untuk makan, untuk sekali makan. Nih alhamdulillah udah selesai masak rendangnya. Mau aku pindahin dulu ke piring saji ya teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana nih cara masak rendangnya? Kalau aku versinya kayak gini aja udah alhamdulillah nikmat banget. Kalau teman-teman punya resep yang lain atau mau dikasih tambahan atau masukan, boleh silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Selain masak rendang, biasanya keluargaku juga bikin sambal goreng ati pakai buncis. Coba teman-teman, pernah nggak ini nemuin sambal goreng ati pakai buncis? Biasanya kan kalau bikin sambal goreng ati itu dicampurnya pakai kentang. Nah ini pakai buncis, tapi ternyata enak juga loh teman-teman. Malah aku sukanya makan buncisnya. Menu selanjutnya yang biasanya aku bikin kalau Idul Adha juga lemang ketan. Jadi di tradisi keluarga suami aku biasanya rendang sama sambal goreng ati itu dimakannya pakai lemang ketan. Kalau bagiku orang Jawa emang terdengar asing ya teman-teman, kok rendang makannya pakai ketan. Tapi ternyata rasanya enak juga. Jadi ketan ini aku bikinnya 1 kilo ketan dibikin juga dengan 1 butir kelapa santannya. Udah kita aron kayak gitu caranya. Lalu kita kukus. Mengukusnya kira-kira 10 sampai 30 menit ya teman-teman, tergantung banyaknya ketan yang kita bikin. Lebih baik sih kita mengukusnya agak lama jadi dia biar awet. Nah ini kalau udah selesai kita bungkus-bungkus. Bungkusnya pakai daun, dipadet-padetin kayak kita bungkus lontong gitu ya teman-teman.
Dimakan gini aja biasanya udah enak banget ya teman-teman. Tapi biasanya besoknya itu kalau mau dimakan kita bakar sedikit. Jadi aroma dari daun pisang yang dibakar itu enak loh teman-teman di ketan yang kita masak itu. Dimakannya pakai rendang sama sambal goreng ati. Enak banget. Cobain deh kapan-kapan teman-teman. Alhamdulillah masak-masak untuk persiapan Idul Adhanya udah selesai. Gak terasa ini udah habis isya aja. Anak-anak biasanya di tempat lingkungan aku tinggal datang ke masjid untuk persiapan takbir keliling. Jadi ini kita tuh rutenya nggak jauh-jauh, paling cuman muter-muter di dalam komplek aja. Tapi lumayan ya teman-teman, suasana kayak gini tuh kita rindukan. Nah kalau zaman dulu tuh ada juga malahan lomba takbir keliling itu meriah ya teman-teman. Tapi sekarang kayaknya udah mulai jarang. Kalau di tempat teman-teman gimana? Masih nggak ada lomba takbir keliling kayak gitu? Lanjut ke isi video ya teman-teman. Ini suasana sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha kembali ke rumah, lalu kita menyantap makan makanan yang udah kita bikin kemarin. Alhamdulillah nikmat banget. Jadi kayak gini ya teman-teman, makanan-makanan yang biasanya aku masak di keluargaku kalau hari raya. Gak ketinggalan juga tadi ada empek-empek. Cara makannya kayak gini teman-teman, ada lemang ketan, kita makan pakai rendang, lalu ditambahkan juga sama sambal goreng ati buncis. Ini enak banget, alhamdulillah nikmat ya teman-teman. Kalau teman-teman sendiri waktu hari raya Idul Adha biasanya masak-masak apa nih? Coba komen-komen ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah selesai masak-masak kita dan juga aktivitas di hari raya Idul Adha. Semoga video ini membawa manfaat ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.